Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen yang saya hormati, perkenankanlah nama saya Ayu Dadang SPDI, guru MTS plus Al-Azhar Cimaung, Mapel Fikih, sekaligus peserta PPG batch 1 IAIN Langsa dengan nomor NIM 10720251009. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang fardu sholat 5 waktu. Materi ini materi kelas 7 bab 3 semester 1. Untuk selanjutnya, selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana semuanya? Sehat selalu? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Iya. Siap untuk belajar? Siap. Oke. Kalau udah siap untuk belajar, duduknya yang rapi, buku pembelajarannya dikeluarkan. Untuk sekarang, hari apa sekarang teh? Hari Jumat tanggal 9 Mei 2025. Pembelajaran Mapel Fikih. Ya, alhamdulillah. Kemarin Bapak pertemuan yang kemarin menerangkan tentang toharoh. Apa itu toharoh? Bersuci atau susuci atau bebersih. Minggu kemarin tentang toharoh, sekarang sholat, wajib sholat, ya, wajib sholat atau sholat fardu yang 5 waktu yang setiap hari kalian wajib melaksanakan atau dilaksanakan karena hukumnya apa? Wajib. Itu sholat wajib. Oke, ya, itu sebagai tanda kita sebagai umat Islam wajib melaksanakan sholat yang 5 waktu. Oke, ya. Tapi sebelumnya, sebelum pembelajaran dimulai, insya Allah Bapak akan mengabsen dulu semuanya. Meskipun tadi mengatakan kalian sehat semua, hadir semuanya. Mungkin kalau belum diabsen, belum kelihatan betul apa hadir semuanya atau tidak ya. Abtina. Oke. Alesa. Siap. Aulia. Oke. Depila. Ya. Firman Pahla. Hadiro. Ya. Ganya. Iya. Helmia. Pada KM untuk memimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Oke anak-anak, sebelum materi atau dipelajari, mungkin ini dalam pembelajaran fikih tentang sholat itu ada tujuannya, ya. Berarti kalian juga kan menuntut ilmu, mencari ilmu itu tujuannya untuk apa? Ya. Nah, di sini mempelajari tentang tata cara pelaksanaan sholat fardu yang 5 waktu. Tujuannya untuk apa? Satu, ya, menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kedua, membuktikan keimanan terhadap Allah. Tadi percaya iman, sekarang membuktikan dengan apa? Dengan prakteknya melaksanakan sholat. Untuk pembahasan selanjutnya, ya. Nah, lihat semuanya di papan tulis. Siapkan alat tulisnya, ya. Yang perlu dicatat, yang perlu ditanyakan, ditanya. Pembahasan hari ini adalah sholat fardu 5 waktu. Dalam sholat fardu 5 waktu ada 3 poin yang perlu kalian ketahui atau bisa dipengerti. Satu apa? Pengertian sholat fardu. Kedua, dasar hukum perintah sholat. 3, syarat wajib dan syarat sah sholat. Pengertian
sholat fardu. Pengertian sholat fardu dibagi menjadi dua bagian. Coba, ada yang tahu nggak? Apa? Ya, menurut bahasa dan menurut istilah. Di sini timbul pertanyaan lagi. Menurut bahasa, apa artinya atau apa pengertiannya sholat fardu menurut bahasa? Coba, siapa yang bisa jawab? Menurut bahasa. Coba, apa pengertian? Apa tuh sholat fardu menurut bahasa? Sholat fardu menurut bahasa adalah berdoa atau doa meminta kebaikan. Ya, oke, ya. Dengan kesimpulan, sholat fardu menurut bahasa adalah doa. Sekarang menurut istilah, apa pengertiannya sholat fardu itu? Coba, menurut istilah. Tadi menurut bahasa doa. Sekarang menurut istilah. Cung, selain maram. Cung, ngacungkan. Boleh. Siapa yang bisa? Kamu bisa? Sesuatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan Oke, alhamdulillah. Siapa namanya kamu teh? Nadira Anggra ini. Tadi menjawab maram doa, betul menurut bahasa. Sekarang Nadira Anggra ini menjawab poin 2, pengertian sholat fardu menurut istilah. Jadi apa? Sesuatu perbuatan yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oke, betul. Contoh, kita kan sholat suka pakai niatnya. Coba bacakan niat sholat subuhnya semuanya. Ushol Allahu Akbar. Nah, itu takbir pertama, Allahu Akbar. Kalau kita udah gerak tangan mengucapkan Allahu Akbar, berarti tandanya sholat dimulai. Istilah yaitu ucapan-ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, bisa dimengerti? Oke, kembali lagi. Ya. Pengertian sholat fardu dibagi menjadi dua bagian. Satu menurut bahasa, kedua menurut istilah. Jawab semuanya. Menurut bahasa adalah doa. Semua ucapan-ucapan yang ada di dalam sholat itu adalah doa. Doa itu apa? Minta kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang diinginkan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang B, menurut istilah. Apa itu menurut istilah? Sesuatu pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, itu dinamakan sholat. Pengertian sholat fardu terbagi dua bagian. A, menurut bahasa artinya doa. B, menurut istilah artinya segala sesuatu pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan dengan salam. Sholat terbagi dua lagi. Betul, ada sholat wajib dan ada sholat sunat. Nah, kalau sholat wajib sehari semalam hanya 17 rakaat, terbagi berapa waktu? 5 waktu. Jangan dikatakan umat Islam si pendusta agama yang mengaku kita sebagai umat Islam tapi tidak melaksanakan sholat kewajiban. Itu dinamakan umat Islam si pendusta agama. Seperti ada dalam lagu qasidah. Ya, tahu nggak? Siapa yang tahu? Coba, kalau tidak salah. Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan,
maghrib kecapean, isya ketiduran. Itulah dia si pendusta agama, datang waktu sholat dia berpura-pura, dia melalaikan subuh kesiangan. Nah, subuh kesiangan sebab apa? Kalian tidurnya terlalu malam, apalagi sekarang zaman modern ada HP. HP bukan diperuntukkan untuk lihat pembelajaran atau apa, dipakai permainan, tidur tengah malam. Jadi subuh kesiangan, duhur kerepotan, repot duhur tidak bisa sholat, yang di sekolah, yang di pekerjaan, yang di sawah, ya, yang di pabrik. Selanjutnya, dasar hukum perintah sholat. Ini perintah sholat, siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ada buktinya. Allah itu menyuruh sholat itu di mana? Hadisnya apa? Qurannya apa? Tertera dalam Quran surat apa? Coba, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Tertera dalam surat apa? Apa? Surat An-Nisa ayat 100. Gila, bisa dibacakan? Bukan. Bacakan, oke. Bamaukut. Artinya? Oh, oke. Nah, itu diantaranya ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sholat yang 5 waktu kepada umat Islam. Ada dasar hukumnya, yaitu tertera dalam Al-Quran surat apa? An-Nisa ayat 103. Kalau kalian belum paham, silakan buka lagi Qurannya. An-Nisa ayat 103 ya, 103. Yang artinya apa? Baca lagi Sub. Sesungguhnya sholat bagi orang-orang mukmin adalah kewajiban. Sesungguhnya sholat adalah diwajibkan kepada umat Islam atau mu'min, muslimat yang sudah ditentukan waktunya. Tadi waktu sholat subuh jam berapa? Diperkirakan 4:30. Nah, itu harus tepat, jangan lebih, jangan kurang. Ditandai dengan adzan. Ada tandanya adzan subuh jam sekian, melaksanakan sholat subuh. Terus ada duhur jam berapa? Oke, barusan Usuf mengatakan ada dalam surat An-Nisa ayat 103. Di Bapak juga ada ya, selain surat An-Nisa yaitu surat Al-Bayyinah ayat 98 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Udah pada hafal surat Al-Bayyinah? Mungkin ada yang apa, ada yang belum. Dilihat Al-Bayyinah ayat 98 ya. Yang artinya padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurusnya. Ketika kita melaksanakan sholat berarti melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas. Ya, agama yang lurus. Agama tidak ada lagi agama lain memerintahkan untuk melaksanakan sholat selain agama Islam. Nah, makanya kita sebagai umat Islam ditakdirkan menjadi umat Islam. Alhamdulillah kita harus melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat yang 5 waktu. Itu dasarnya. Tadi ada dua menurut dalam surat An-Nisa dan dalam surat Al-Bayyinah 98. Coba dibuka lagi ya di rumah sambil dibaca-baca Qurannya. Bisa baca Quran enggak?
harus bisa ya. Umat Islam selain harus melaksanakan ibadah sholat 5 waktu yang termasuk rukun Islam, juga kalian harus bisa baca Quran. Sekarang yang poin 3, syarat wajib dan syarat sah sholat. Nah, syarat wajib dan syarat sah sholat. Sholat tidak hanya semata-mata bergerak saja, doa saja, ya. Itu syarat wajibnya harus kita ketahui. Bagaimana caranya, bagaimana syaratnya, syarat wajibnya. Contohnya gini, kalian masuk ke MTS, contohnya MTS plus Al-Azhar. Dari mulai awal pendaftaran harus ada syaratnya ini. Ya, kalau tidak ada syaratnya berarti kalian tidak akan diterima di sekolah ini. Begitupun sholat fardu, ada syarat wajib dan syarat sah sholat. Apa saja syarat sahnya untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu? Coba. Apa Sob? Beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan. Jelas. Nomor 1 apa Cena? Beragama Islam baik perempuan atau laki-laki. Sebab apa? Sholat ajarnya di Islam. Umat yang bukan Islam tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Jadi jelas syarat nomor 1 adalah Islam. Ya, kalian Islam tidak? Bukan? Islam. Alhamdulillah. Sholat. Insya Allah. Ya. Apalagi selain Islam? Siapa yang tahu? Oke, dan balik atau punya akal. Nah, kenapa? Sebab meskipun umat Islam, kalau gila tidak diwajibkan untuk untuk sholat. Yang normal, yang bersih, yang suci itu yang wajib sholat. Yang balik, yang punya pikiran bersih, tidak gila. Meskipun dia udah dewasa, umat Islam lagi dari keturunan umat Islam, tapi dia gila, tidak diwajibkan untuk sholat. Nah, makanya kalau kalian umat Islam yang tidak sholat, tinggal nanya, kamu itu sehat, gila atau tidak? Ya. Kalau seandainya tidak melaksanakan sholat, berarti antara gila dan tidak. Sebab yang tidak sholat itu 1 orang yang gila, 2 orang yang apa? Yang tidak sholat itu boleh ada dispensasi yang gimana? Yang tidak boleh sholat. Yang tidak boleh sholat perempuan, yang haid, yang nifas, itu kan tidak diwajibkan untuk sholat. Tapi orang yang normal syarat wajib yaitu untuk melaksanakan sholat adalah Islam, balik, punya akal. Selanjutnya, apalagi syaratnya? Tidak hilang akalnya. Tadi terus masuk waktu sholat, jelas. Masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat. Ya. Kalau sholat meskipun kalian sehat, tidak gila, sholatnya dilaksanakan, tapi belum waktunya kalian udah melaksanakan sholat, itu tidak sah. Anak-anak bagusan Yusuf menjawab apa tuh? Beragama Islam, terus balik ya, 2 diantaranya. Di sini insya Allah untuk selanjutnya Bapak akan membacakan ya apa saja syarat wajib sholat dan sah sholat. Di antaranya tadi 1 Islam, ya Islam. 2 balik, punya akal, tidak gila, yaitu syarat sah wajib sholat. Terus 3 masuk waktunya, masuk waktunya. 4 suci dari hadas dan najis. Nah, tadi kalau kita punya hadas dan najis harus dibersihkan dulu minimal dengan wudu. Nah, 6 menutup aurat. Awasnya menutup aurat. Karena apalagi
puan. Auratnya dari seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Ya, kalau laki-laki bisa hanya dari pusar sampai ke lutut. Contohnya kalian punya handuk di rumah nutup pusar aja sampai lutut, buat laki-laki mah sah sholatnya, cuman tidak sopan. Ya, masa kalau ke kota atau piknik pakai baju yang hebat, pakaian yang hebat, kalau sholat pakai hanya menutupi pusar dan lutut. Karena katanya laki-laki mah auratnya segitu. Iya, boleh bisa, tapi itu tidak sopan. Ya, menutup aurat harus rapi, pakai peci, pakai sarung dan pakai baju koko dan ditambah dengan wangian. Jangan bau ya, jangan harus wangi. Menutup aurat, apalagi perempuan mah semua anggota badan harus tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Untuk selanjutnya menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat. Jadi kiblatnya udah ditentukan, jangan kita sholat kemana saja. Ya, kiblatnya yang ke sana itu tidak boleh. Kiblatnya udah dikiblatkan ke sebelah sana. Itu menurut agama Islam. Terus sesudah kiblat, niat. Jelas kita suka baca niat sholat subuh, niat sholat duhur, asar, maghrib dan isya itu harus dibacakan, ya, dibacakan. Terus tidak berbicara ketika sholat. Apalagi tadi kata Pak Ikan, kalau kegaruk ya, minimal 3 garukan. Kalau lebih dari 3 garukan, lebih baik kita dibatalkan sholat dan abdas lagi wudhu lagi. Oke, itu mungkin ya. Jadi syarat wajib dan syarat sah sholat untuk kita bisa sholat dengan baik dan khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kesimpulan untuk pertemuan di pagi hari ini, khususnya buat kalian semua yang di kelas 7 ini, kalian wajib melaksanakan sholat yang 5 waktu dengan ketentuan-ketentuan yang tadi Bapak terangkan. Bisa kalian praktekkan. Kan tujuannya satu tadi apa? Iman kepada Allah. Sudah iman, percaya kepada Allah, praktek perintah keimanan tersebut, yaitu melaksanakan sholat yang 5 waktu. Oke, gimana? Bisa diterima? Bisa diamalkan? Bisa dimengerti? Oke, bagaimana pembahasan hari ini? Kalian senang? Senang. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita bertemu lagi di minggu yang akan datang, mungkin ya di jam yang sama dengan pembahasan atau materi yang berbeda. Tetapi kalian harus mengerti dulu pelajaran yang barusan. Nah, dengan mengertinya pembelajaran barusan, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Mungkin tidak bisa sekarang dikerjakan, di rumah aja sebagai PR. Nanti minggu depan pertemuan lagi fikih, kalian dibawa tugasnya, oke? Ya, boleh tulis dulu, ya. Tulis dulu nomor 1, ya. Apa pengertian, coba tulis semuanya. Apa pengertian sholat? Nomor 2, tulis apa dasar hukum melaksanakan sholat yang 5 waktu. Tulis apa dasar hukum melaksanakan sholat yang 5 waktu. 3, tulis 5 di antara syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Oke anak-anakku kelas 7, pertemuan di pagi hari ini cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, panjang umur, kita bertemu lagi di pembelajaran fikih di minggu yang akan datang ya. Siap untuk selanjutnya? Siap. Ya, untuk selanjutnya boleh duduknya yang rapi. KM pimpin lagi doa sesudah belajar. Silakan KM untuk pimpin doa pulang. Sebelum pulang mari kita berdoa. Doa mulai.
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Terima kasih kepada KM yang sudah memimpin doa ulang ya. Doa sudah selesai pembelajaran. Mungkin dari Bapak sekian ya. Mudah-mudahan materi yang barusan disampaikan kalian bisa menerima dan bisa mengamalkannya. Sekian, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.